Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Selamat siang rekan-rekan saudaraku seiman, dimanapun kalian berada, saudaraku setanah air. Saya akan bercerita tentang pengalaman pribadi saya menghadapi wasir atau ambeien yang sampai harus saya dioperasi. Ini hari ke-26 pasca operasi. Saya menggunakan metode radiofrekuensi untuk operasi wasirnya. Saya akan bercerita dulu tentang riwayat wasirnya. Saya itu terkena wasir atau ambeien sejak SMA atau umur 15 atau 16 tahun. Dan sekarang saya sudah 30 tahun lebih. Udah lama. Tapi masih kumat dan membaik setelah saya mengkonsumsi obat-obatan herbal atau dengan melakukan kegiatan hidup sehat, misal olahraga dan lain-lain. Tapi di tahun ini 3 bulan terakhir sebelum operasi, saya merasakan penurunan dan peningkatan grade atau rasa sakit dari wasirnya. Sudah coba segala jenis obat-obatan herbal, baik yang saya produksi atau buat sendiri, ataupun saya beli di online shop dan lain-lain, menurut rekomendasi dari teman-teman, keluarga dan lain-lain. Akhirnya saya memutuskan, sudahlah, saya lakukan operasi saja, karena udah 3 bulan nih nggak ada perubahan. Rasanya udah kasihan sama diri sendiri dan keluarga, istri dan anak-anak juga. Akhirnya saya cek ke dokter bedah di salah satu rumah sakit di daerah terdekat saya di Subang. Kemudian dokter tersebut mengecek wasir saya dan dia bilang kalau wasir saya sudah grade 3 dan harus dilakukan tindakan operasi. Dan oke, saya juga mengiyakan. Tapi qadarullah nggak semudah itu, karena yang pertama saya ada alergi obat-obatan tertentu saya alergi, dan beberapa jenis obat tertentu bisa membuat kulit saya ruam sampai melepuh. Dan juga saya ada bakat keloid seperti ini. Nah, itu menurut dokter bedahnya sangat tidak disarankan untuk operasi dengan metode konvensional, dan kebetulan di rumah sakit tersebut hanya ada metode konvensional. Jadi saya nggak jadi operasi di rumah sakit tersebut dan diberi obat aja. Kalau nggak salah waktu itu obatnya anadium, dan untuk obat nyerinya asam mefenamet. Dan kebetulan saya belum tahu kalau saya alergi dengan asam mefenamet. Sepulang dari rumah sakit, saya kemudian mengkonsumsi 2 obat tersebut, dan qadarullah setengah jam kemudian sudah bereaksi dan membuat beberapa titik di tubuh saya melepuh. Kemudian jadi saya stop konsumsi obat dari dokter tersebut, saya konsumsi stop dan fokus ke pemulihan alergi tersebut. Kalau nggak salah hampir 1 minggu apa 2 minggu gitu untuk recovery dari alergi tersebut. Bahkan di mulut saya ini semuanya sariawan, sampai menyebabkan sariawan karena melepuh di dalam mulut. Sulit sekali untuk makan dan lain-lain.
Akhirnya setelah sembuh, saya sambil searching tempat tindakan wasir yang dengan metode selain konvensional. Akhirnya saya menemukan di salah satu klinik yang memang spesialis untuk wasir di daerah Bekasi. Kebetulan saya dari Indramayu, Jawa Barat. Jadi untuk klinik tersebut yang paling dekat itu di Bekasi dan Bandung kalau untuk daerah sini. Jadi saya ambil yang di Bekasi. Tujuannya saya untuk cek sana dan anuskopi untuk melihat seberapa parah wasir atau ambien saya ini. Soalnya dia setelah BAB itu rasa sakitnya bisa sampai seharian. Biasanya dulu waktu saya masih anggap sepele peringatan dari Allah gitu, paling setelah BAB setengah jam atau sejam rasa tidak nyamannya, misal panas perihnya gitu. Jadi saya anggap biasa aja. Makan pun tidak ada pantang waktu itu. Saya kan sangat suka pedas ya, gak ada pantangan dan lain-lain. Oke, balik lagi ke tempat klinik tersebut. Pada tanggal 22 November 2023 saya menuju ke klinik tersebut untuk melakukan anuskopi dan konsultasi dengan dokter bedah yang ada di sana. Setelah sampai sana saya dianuskopi dan dokter menyimpulkan ini grade 3 dan ada sampai ada bernanah gitu di dalamnya, dan itu yang membuat rasa nyerinya sampai berlarut-larut, dan dokter menyarankan untuk melakukan tindakan operasi dengan metode pilihannya. Ada radiofrekuensi, ada laser, dan pila. Untuk pila saya awalnya ingin memilih pila karena itu kan bukan salah satu tindakan operasi ya. Karena dengar cerita dari YouTube dan dari teman-teman dan dari yang lain, kalau operasi wasir atau ambien ini operasi paling sakit pascanya, karena pemulihannya juga lumayan lama dan banyak hal-hal yang bisa membuat kita khawatir dan takut untuk melakukan operasi. Akhirnya setelah berunding dengan istri dan keluarga, akhirnya saya memilih untuk melakukan operasi di hari itu juga dengan metode radiofrekuensi. Untuk operasinya saya dibius setengah badan, dan operasinya berjalan kurang lebih 15 menit. Setelah operasi saya nunggu di ruang tunggu sampai kurang lebih 2 jam karena kaki saya masih belum bisa gerak ya. Untuk berdiri aja masih susah. Nah, setelah 2 jam setelah kaki bisa digerakkan, saya diizinkan untuk pulang. Akhirnya saya pulang perjalanan dari Bekasi ke Indramayu kurang lebih 2,5 jam. Sampai di rumah karena efek bius masih ada, jadi gak ada masalah. Efek bius hilang pun gak sakit, maksudnya sakit masih di tahap wajar lah sedikit. Akhirnya alhamdulillah, karena saya setiap sebelum operasi pun saya yang namanya BAB itu alhamdulillah setiap hari, dan waktunya pun setiap pagi. Jadi sebelum operasi pun saya sudah BAB paginya, dan saya BAB laginya di pagi hari setelah operasinya. Dan alhamdulillah untuk BAB-nya lancar setiap hari, dan rasa sakit itu ada, tapi untuk yang saya alami ya, soalnya untuk rasa sakit sendiri yang dokter bilang setiap individu atau orang itu beda-beda. Jadi ada yang saya tanya kecil dia sakit
Dan ada yang saya tanya besar, dia malah tidak sesakit yang kecil. Jadi tergantung individu masing-masing. Cuma yang saya rasakan setelah BAB emang di 1 minggu awal itu memang perih, panas perih gitu. Cuma masih dalam tahap yang wajar, dan pada waktu itu saya mengkonsumsi obat dari dokternya, antibiotik dan obat nyeri. Kemudian saya disupport sama paracetamol, obat nyeri lagi, lalu salep-salep dan lain-lain seperti berendam di larutan PK dan lain-lain. Nah, untuk obatnya karena saya ada alergi, jadi saya konsumsi obatnya itu setengah dosis. Saya coba dulu, kalau misal aman saya lanjut konsumsi full dosis, dan alhamdulillah pada waktu itu aman. Jadi selama 1 minggu karena saya disupport oleh obat, jadi saya tidak merasakan sakit yang begitu hebat, masih wajar. Lebih sakit yang 3 bulan sebelum operasi itu. Alhamdulillah. Dan qadarullah di hari ke-8, entah alergi dari mana, entah dari obat, entah dari makanan atau dari pola hidup, karena saya selama seminggu awal itu nggak kena sinar, maksudnya nggak melakukan aktivitas apapun ya, cuma bed rest, cuma berbaring, duduk. Jadi bisa terhitung nggak keluar keringat sama sekali, mungkin karena itu atau dan lain-lain lah, saya juga belum paham. Nah, di hari ke-8 itu alergi tapi tidak sampai membuat tidak sampai membuat kulit melepuh, cuma kayak biduran, gatal-gatal dan lain-lain. Akhirnya saya stop konsumsi obat di hari ke-8 kalau nggak salah. Akhirnya dari hari ke-8 sampai sekarang, ini hari ke-26 ya. Hari ke-26 pas operasi, saya nggak minum antibiotik, nggak minum obat nyeri. Jadi setelah BAB rasa sakit pun saya tahan sendiri tanpa bantuan obat. Alhamdulillah rasa sakitnya masih ditolerir, dan paling saya dibantu dengan saya pakai air panas. Biasanya pakai air panas, saya masukkan botol seperti ini, botol beling seperti ini, air panas, lalu saya tempelkan di pantat sampai nyaman. Itu aja yang yang membantu selama ini sampai hari ke-26 ini, yang membantu jika rasa sakitnya bikin gak nyaman gitu. Untuk BAB sih saya setiap hari, dan di hari kalau nggak salah hari ke-22 dan 23 itu saya sembelit. Karena mungkin untuk orang normal itu ukuran yang biasa, tapi untuk kita yang pasca operasi itu ukurannya besar si fesesnya ini. Jadi keluarnya karena setiap pasca operasi pasir hampir kayaknya semua mengalami penyempitan di awalnya kan, karena dia kan dibedah gitu ya. Jadi pastilah ada rasa kok lubangnya agak sempit gitu. Tapi menurut dokter bedah saya ini, dia bilang kalau pas di minggu pertama itu saya kan cek ke sana lagi ke kliniknya. Dokter bilang kalau nanya tentang dilihat lukanya aman, bagus, dan dokternya nanya tentang proses BAB-nya gimana. Saya bilang saya setiap hari, cuma karena dibantu oleh suplemen obat pencahar gitu yang dikasih dari kliniknya. Jadi untuk fesesnya cenderung seperti mencret gitulah, cair. Nah, dokternya bilang untuk dicoba untuk makan seperti biasa, jangan khawatir. Kan selama ini orang-orang mesti karena yang susahnya BAB-nya, yang sakit BAB-nya, jadi makan itu sedikit-sedikit, bahkan nggak makan sama sekali.
Dokter bilang seperti biasa aja, agar fesesnya pun biasa aja, dan si lubang anus itu dia terbiasa dengan keluaran yang sedang dan besar gitu. Nah pas di hari kedua-2 dan 23 itu saya sembelit. Akhirnya saya paksa untuk keluar dan alhamdulillah keluar. Tapi ya efeknya jadi mungkin luka lagi, jadi keluar darah cuma netes-netes gitu. Untuk teman-teman yang mau operasi atau yang udah operasi dan sekarang masih proses penyembuhan sama seperti saya di hari ke-26 ini pun di hari ke-23 itu masih ada darah. Kalau BAB-nya agak keras, masih netes tes. Tapi saya konsultasi ke dokternya itu hal yang wajar di 1 bulan dan 2 bulan pertama. Jadi nggak usah khawatir, terkecuali untuk darahnya ini dia ngucur dan nggak berhenti itu harus konsultasi lagi ke dokternya. Oke, untuk video kali ini di hari ke-26 pasca operasi, saya cerita sekian dulu, dan untuk pengalaman-pengalaman yang lainnya mungkin di next video. Jika ada yang ingin ditanyakan untuk teman-teman penderita wasir atau ambeien yang sekarang sedang berjuang untuk sembuh atau sedang bingung untuk pengobatan seperti apa dan mau operasi juga bingung, silakan bisa ditanya di kolom komentar. Insya Allah saya akan jawab, atau teman-teman yang lain yang lebih berpengalaman, yang udah punya pengalaman bisa bantu jawab di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua.